Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Kristus di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lena dan ini istri saya. Perkenalkan, nama saya Robi dan ini istri saya Lena. Kami berdua berada di ministry AKS. Kami menjadi murid Yesus ketika kami berdua masih di kampus. Kami sangat bersyukur kalau hari ini ada yang mengundang kami untuk bersekutu, belajar Alkitab, dan menjadi murid Yesus. Apakah ini pertama kalinya Anda datang ke ibadah minggu atau kesekian kalinya Anda dan saya berada di dalam komunitas yang tidak sempurna, tapi mau belajar untuk hidup seperti Yesus hidup. Untuk itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara-saudari, mari kita satukan hati untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Yesus. Pagi ini kami akan belajar sekali lagi dari firman Allah yang hidup. Biarlah firman itu hidup dan berkembang dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan dapat memuliakan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, panjatkan doa ini. Amin. 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 Jemaat Tuhan, brothers and sisters, mari kita bangkit berdiri. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Juni. Tentunya dengan tema yang baru, Fan into Flame, membara ya, berkobar ya. Dan saat ini kita Song Ministry juga dari lintas generasi ya. Ada Piwa, ada Singles, ada Campus, Merit. Dan yang luar biasa lagi ada 2 generasi. Ada Bapak Bang Ondi dan juga anaknya Rafael yang main drum. Luar biasa ya, bagaimana Tuhan bekerja di keluarga. Dan hari ini kita juga sudah pakai merah-merah sesuai dengan tema kita. Merah merona, artinya membakar. So thank you untuk brother sister yang sudah memakai merah hari ini. Anda inline dengan tema kita hari ini. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan kita mau siapkan hati kita bernyanyi untuk Tuhan, amin. Bow before your
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, Kau masa berbalas tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Amin. Sekali lagi selamat datang di ibadah GKD hari ini. Dan hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Siapa yang percaya boleh tunjuk tangan. Hari ini adalah hari yang terbaik. As long as we are with God, every day is the best day. Amin. Kadang-kadang banyak yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang buruk juga. Tapi kita tak percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Lagu ini mungkin lagu baru buat kita, baru kita dengar. Tetapi boleh kita pelajari. Because today is the best day. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh kita angkat tangan semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
baik. Amin. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwan. Boleh kita siapkan hati kita. Boleh dong kita senggol kiri kanan kita. Yuk kita semangat dengar firman. Semangat dengar firman. Ya. God
church. Nobody like you. Sama-sama. No one, no way. No one, no way. Setuju ya, tidak ada yang seperti Tuhan. Iya, shalom. Selamat hari Minggu. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengantar kita di tahun ini, sudah memasuki bulan yang baru, betul? Dan yang kedua kita perlu berterima kasih kepada semua yang sudah bertugas melayani Tuhan hari ini. Song Ministry, mari kita beri aplaus buat mereka. Multimedia, para usher, guru-guru sekolah minggu, wah luar biasa ya. Karunia yang diberikan untuk memuliakan Tuhan. Dan juga bagian apa ini? Mixer tuh. Jadi lupa saya. Supaya nggak dimatiin suara saya. Iya, setiap kita di sini punya karunia. Saya sangat percaya tidak ada orang keluar dari air baptisan menjadi murid Yesus tanpa diberikan karunia oleh Tuhan. Amin. Karena itu bulan ini ada bulan yang sangat tepat untuk kita kembali mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Betul? Mari kita beri tepuk tangan dong buat satu sama lain. Iya. Hari ini juga kebaktian kita sangat spesial ya, karena dihadiri oleh sahabat kita dari Nias. Wah, mungkin berdiri ya. Bapak Kengli dan Ibu Jenny ya, pendeta dari Nias. Ya Hobu. Ada di Ria. Ya cuma kami berdua yang tahu. Iya, kita akan memulai dengan doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapak yang terkasih, Tuhan terima kasih. Buat hari ini kami sangat bersuka cita boleh berkumpul bersama. Di tempat ini kami tahu Tuhan ini karena kuasa dari Engkau, kemurahan Engkau. Ini bukan karena kuat kuasa kami Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru. Ini bukan karena kebetulan, tapi karena kemurahan Engkau. Engkau punya maksud buat hidup kami. Biarlah kesempatan ini kami boleh gunakan dengan baik. Kami menjadi pelaku firman Engkau. Dan sebentar Tuhan, saya akan menyampaikan firman-Mu. Pakai saya orang yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Untuk bisa menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Agar jemaat-Mu beroleh hati yang bijaksana. Dan biarlah setiap benih firman Kau yang ditaburkan menjadi benih yang unggul, tertabur di tanah yang baik yang adalah hati kami. Sehingga kami pulang dari sini semakin berkobar untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Ini bulan yang baru, tema juga sudah baru ya. Fan into Flame. Kita diajak untuk mengobarkan kembali karunia yang sudah Tuhan beri. Sekali lagi saya katakan, semua orang memiliki karunia, tapi tidak semua orang menggunakannya. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk kita kembali melihat apa karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Supaya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Betul? Apapun itu saya sangat percaya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, ini adalah buku yang baru ya bulan ini, di bulan Juni. Ya, kita akan belajar dari kitab Timotius, khususnya 2 Timotius. Tapi nanti kita juga akan belajar sekilas dari 1 Timotius, karena supaya kita mengerti tentang siapa Timotius. Ya, dan 2 Timotius adalah buku terakhir yang ditulis oleh Paulus. Jadi kalau ada buku setelah itu yang mengatakan ini ditulis oleh Paulus, itu yang pasti bukan Rasul Paulus, ya mungkin Paulus yang lain. Ya, ini buku terakhir. Setelah itu dia mati di Trifontaine ya. Dia mati, ada cerita-cerita ya yang mengatakan dia mati di penggal. Habis itu setiap jatuh kepalanya 3 kali menggelinding, itu menimbulkan mata air. Tidak ada yang mustahil ya, kalaupun cerita itu
kejadian nyata, itu bisa saja terjadi. Karena bayangan para rasul aja bisa nyembuhin orang. Betul nggak? Sapu tangannya bisa nyembuhin orang. Ya, kalau hidupnya menjadi sebuah berkat, Tuhan juga mau menceritakan di akhir hidup Paulus sendiri pun dia bisa menjadi mata air yang luar biasa. Betul ya? Nah, ini bulan yang baru, tema yang baru. Mari kita bisa belajar. Saya kebetulan dikasih kesempatan untuk minggu yang pertama. Nanti kita akan belajar lagi kelanjutan dari kitab Timotius. Kita akan mulai dari 2 Timotius ayat yang ketiga. Ya, saya mau kasih tahu dulu siapa Timotius. Perkenalkan, Timotius adalah seorang yang dipanggil oleh Paulus untuk mengikuti dalam perjalanan dia di misi yang kedua dan yang ketiga. Ya, banyak penafsir yang mengatakan dia usianya 15 tahun sampai menjelang 20 tahun. Ya, di usia muda tentunya ya. Dan ini adalah usia yang sangat muda. Ya, tentu mungkin hari ini yang duduk di sini tidak ada yang umurnya 15 tahun. Ya, tapi mungkin yang akhir-akhir menjelang 20 tahun ada. Tapi bayangin ini masih muda sekali. Dan sangat ironis loh. Waktu saya lihat gambar ini ya, kita bayangin aja ya, ini bukan gambar betulannya. Tapi seandainya ini betulan, bayangin ya, Timotius di usia yang sangat muda, umurnya 15-an sampai menjelang 20 tahun, dia terinspirasi mengikuti orang yang baru saja dilemparin batu loh. Dia mengikuti terinspirasi dengan orang yang mau dibunuh orang lain. Ini dicari, wanted loh. Bayangin, ini anak muda seperti apa yang seperti ini? Dia mau mengikuti seorang Paulus yang baru saja dirajam batu. Ya, wah, waktu saya lihat ini luar biasa sekali hati Timotius. Dan yang lebih luar biasa lagi ibunya. Ibu mana yang mau kasih anaknya ngikut sama orang yang baru dilemparin batu? Konon, kalau orang melempari seseorang dengan batu bagi orang Yahudi, ini hukuman benar-benar bukan lempar sembarangan pakai batu kerikil, ini nakal gitu bukan ya. Ini lempar batu betul loh, batu. Dan bayangin, kalau di kitab Korintus dikatakan, aku dibawa Tuhan, entah di dalam diriku, entah di luar diriku, aku dibawa Tuhan, terangkat ke surga yang tingkat kesekian. Itu kemungkinan saat Paulus itu mati di situ, di rajam batu. Karena habis itu diseret ya sampai tengah kota. Bayangin, ini peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi saya lihat ibunya Timotius, dia mau loh kasih Timotiusnya ke Paulus. Ikut mission team. Bagaimana Bapak Ibu mau anaknya ikut mission team? Loh, kita kan mau mengobarkan karunia Tuhan. Betul nggak? Nah bayangin loh, ini ibunya sama neneknya. Kalau saya lihat gambar ini mungkin tuh Paulus sama si Lukas ya. Paulus sama Lukas, mungkin dia bilang gini kali. Cepat-cepat dorong-dorong mumpung dia belum sadar. Bayangin, ini ngikut perjalanan Paulus yang sudah jelas sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Tetapi karena hati mamanya Timotius, neneknya Timotius, dan karena hati Timotius sendiri yang mau cinta Tuhan, dia rela pergi mengikuti seorang Paulus yang punya rekor yang sangat mengerikan itu ya. Tapi hari ini brother sister, yuk kita bisa belajar dari hatinya Timotius. Kita lihat di ayat yang ketiga, dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Wow, ini bukan surat cinta. Ini surat yang diberikan antar brother. Tapi lihat isinya. Teringat, terkenang, rindu. Bayangin, mesra sekali, betul? Mesra sekali. Jadi sah-sah saja kalau brother sama brother juga saling rindu ya.
Iya, sah-sah saja. Berapa orang sering WA saya, bro, kapan ngopi, dari Indo nih ngobrol gitu. Ya, dan itu sah-sah saja. Dan ini juga yang dialami oleh Timotius dan Paulus. Mereka itu punya kasih mesra, hubungan yang sangat dekat sekali. Ya, hubungan yang sangat erat sampai begitu mesranya. Brothers sisters, surat 2 Timotius diberikan oleh Paulus, ditulis oleh Paulus karena dia tahu Timotius sedang menghadapi banyak pergumulan. Kalau kita lihat di kitab 1 Timotius, kita lihat apa saja yang dia gumulin. Tapi bayangin ya, kalau Timotius bisa melewati semua pergumulan ini, saya sangat percaya juga kita bisa. Ada 3 pesan yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan saya sangat percaya ini juga pesan yang sangat relevan buat kita. Untuk bisa mengobarkan api sukacita kita, api semangat kita. Saya ingat loh, kalau api tidak dikobarkan itu bisa gampang padam. Betul ya? Siapa semangat kalau baru jadi murid Yesus? Semua semangat. Tapi seiring waktu mungkin sakit penyakit, kelemahan, rasa takut, kegagalan, apapun bisa saja membuat kita akhirnya kendor. Betul nggak? Pudar. Ya, saya ingat sekali. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama satu orang. Dia lulusan ITB, teknik kimia. Ya, dan kita ketemu untuk Bible study. Waktu saya ngobrol sama dia, wah, teknik kimia ya. Saya bilang, saya teringat waktu saya SMA. Saya gini-gini di SMA, saya orang paling pintar fisika dan kimia. Iya. Dan saya mewakili sekolah saya di tingkat provinsi waktu itu ya, untuk ikut cerdas cermat MIPA, matematika dan IPA. Ya, wah, saya hafal rumus-rumus fisika, ya, hukum Newton dan gaya dan segala macam, persamaan reaksi dan semuanya saya hafalin. Dan kalau ditanya sekarang, yang saya cuma tahu tinggal 2 rumus. F sama dengan M kali A, P sama dengan M kali V. Selebihnya lupa. Kenapa saya bisa lupa? Karena saya lulus SMA aja tahun 93. Berarti saya sudah 33 tahun. Siapa yang ingat kalau nggak diulang-ulang? Betul nggak? Nah, sama dengan kita. Kita dapat pengajaran, dapat firman Tuhan, kita tidak pernah mengulangnya lagi, membagikan kepada orang lain. Kita akan lupa gak ada gaspal. Ya, karunia kita sebenarnya salah satunya adalah karunia mengajar sebenarnya. Tapi karena kita tidak pernah gunakan, akhirnya apa? Padam, lupa. Betul nggak? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berharap kita mengerti ini dan dapat pesan dari Paulus. Kita lihat ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini hal pertama yang membuat orang berhenti, yaitu takut. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, ini yang alasan kedua orang berhenti melayani, berhenti mengobarkan karunia-Nya, yaitu adalah kelemahan. Mungkin ada kelemahan, jatuh bangun di kelemahan itu, akhirnya struggle dengan kelemahannya, tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Akhirnya cuma jatuh bangun di hal yang sama. Kasih dan ketertiban. Apa hal yang membuat orang akhirnya tidak bisa mengobarkan karunia-Nya? Yang ketiga adalah kenyamanan, kemalasan, gak tertib hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengingatkan bahwa Timotius, kamu sudah diberi roh loh. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama yang diberikan kepadaku. Roh itu juga diberikan kepada kamu. Dan roh yang sama juga diberikan oleh Tuhan kepada saudara-saudari di ruangan ini. Kepada saya dan kepada kita semua. Terlepas kita ini siapa, itu kan cuma sisi luar. Makanya saya katakan seperti ini. Ini hal yang pertama.
Ada tukang balon, dia berjualan balon. Waktu dia jualan balon, gak ada yang beli. Karena tidak ada yang beli, untuk menarik perhatian, dia lepasin balon. Warna apa? Warna merah, karena yang hijau sudah meletus. Warna merah, merah. Dinaikin. Wah, waktu anak-anak melihat balon, semua tertarik, mulai datang ngerumunin. Terus ada satu orang bertanya, yang merah bisa terbang, yang kuning bisa terbang. Pak, kalau yang hitam bisa terbang nggak? Kebetulan dia agak hitam. Karena dia hitam, dia tanya, yang hitam bisa terbang nggak? Ini tukang balonnya bilang, nak, yang membuat balon itu terbang bukan warnanya, tapi isinya. Yang ada di dalam balon itu yang buat balon itu terbang. Hari ini brother sister, Tuhan bisa pakai kita loh. Bukan perkara siapa kitanya, tapi siapa yang ada di dalam kita. Ada amin? Iya, kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, harusnya kita bisa kobarkan semangat. Tidak ada roh ketakutan. Amin. Tidak ada roh yang membuat kita lemah. Saya ingat sekali kalau Timotius pergi misi ya, di usia belasan tahun. Saya juga ingat sekali, saya pergi misi umur 19 tahun. Ya, saya pergi mission team ke Medan. Kilas balik sebelum saya berangkat ke Medan, 2 bulan sebelum ada pengumuman mission team, saya dirampok oleh 7 orang. Dan kebanyakan dari mereka orang Batak. Lah betul, saya dirampoknya di Citraland. Habis nginjil, mau pulang dirampok. Bawa tas, waktu itu saya pakai cincin bentuknya kelinci. Karena saya di sio kelinci. Bukan playboy, bukan, ini sionya. Karena sionya kelinci, saya pakai cincin kelinci. Jadi saya pakai tas, sepatu, kickers, jalan. Terus saya dirampok, dipukulin. Dari mana saya tahu mereka orang Batak? Karena mereka ngomong Batak. Ahado, gitulah. Saya dipukulin, wah, bayangin ya, babak belur. Habis saya dipukulin, sepatu hilang, tas diambil. Tapi waktu mereka lihat, Kristen, Alkitab, pergi mereka. Takut mereka. Ya, dan akhirnya apa? Saya pergi, saya bingung kemana saya harus pergi karena saya berdarah. Saya akhirnya pergi ke telepon umum. Saya mau telepon Flat Brothers di daerah Tomang tuh, Dr. Moardi kalau nggak salah ya. Dan di situ kumpul beberapa brother grup kami ya. Dan saya mau telepon, saya antrian di telepon umum. Saya nggak ada koin karena semua udah diambil. Terus saya ya orang yang lagi nelpon itu keluar, saya bilang, Pak boleh nggak saya minta koin untuk telepon? Kamu yang di Koni kan? Rupanya saya pernah injilin dia di Citraland. Ya akhirnya dia bantu saya, telepon brother, akhirnya brother jemput saya. Dan saya ingat peristiwa itu ya. Saya makin takut sama orang Batak. Tiba-tiba 2 bulan kemudian, oke, ada mission team. Kemana? Medan. Ya udahlah, karena saya percaya saya sudah selesai waktu saya belajar salib dengan hidup saya. Sekarang udah impian Tuhan yang harus terjadi. Akhirnya saya berangkat mission team. Dan bukan cuma itu, saya banyak punya sahabat akhirnya dengan orang Batak. Dan saya menikah dengan orang Batak. Luar biasa. Saya melihat ini bukan kuasa saya. Tuhan, kalau ada roh Tuhan di dalam kita, tidak ada roh ketakutan. Setuju? Setuju ya? Tidak ada roh ketakutan, tidak ada yang bisa mengatasi melemahkan kita. Kita bisa atasi kelemahan kita. Karena itu brother sister, pesan Paulus yang pertama adalah strong in Christ.
Saya sangat percaya ketika Paulus mengatakan ini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di mana kekuatan Allah itu? Ya rohnya itu. Kan ada di dalam kita. Karena itu jangan terus tinggal dalam kelemahan. Kita punya roh Tuhan. Roh yang sama membangkitkan Yesus dari mati. Diberikan buat kita. Amin. Dan kemarin waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, saya bilang kepada ministri saya sudah lihat di peta bahwa di ministri saya ada 10 kecamatan. Dan saya buat data, ada 3 kecamatan yang tidak ada murid Yesus di sana. Saya bilang, waktu Yesus di dunia, dia cuma 1 orang di 1 tempat. Tapi ketika dia berbentuk roh, dia ada di mana-mana. Itulah kita. Betul? Karena itu apa saya bilang? Mari kita berpencar. 10 kecamatan harus ada murid semua. Ada Pasar Rebo di sana. Saya aja baru tahu ada Pasar Rebo. Ada Kecamatan Makassar. Ciracas, cuma 1 orang Ciracas. Apa ini? Ada Halim Perdana Kusuma di sana. Saya bilang, mari kita berpencar. Tuhan ada di dalam kita. Ada amin. Karena itu Paulus bilang apa? Strong in Christ. Ada Tuhan di dalam kita. Kita adalah imamat yang rajani. Ceritakan Tuhan di mana-mana. Amin. Brother sister, kenapa Paulus mengingatkan Timotius untuk ini? Ayo Timotius, kamu harus semangat, harus kuat di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan ada di dalam kamu. Kenapa ini penting? Karena yang dihadapi oleh Timotius juga enggak sedikit. Kita lihat apa saja yang dihadapi oleh dia. Yang pertama adalah tugas yang berat. Dia menghadapi pengajar palsu dan sesat. Ya, di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga aja. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau. Kenapa perlu didesak? Saya mau kasih tahu, Timotius itu seorang yang sangat insecure. Dia bukan orang yang berani tampil. Makanya nanti ada ayat mengatakan jangan seorang pun menganggap kau rendah. Karena dia sering datang pikiran itu. Dia tidak berasa secure dengan dirinya. Banyak hal penyebabnya. Nah, brother sister, kita lihat di sini. Waktu habis didesak, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Lihat, brother sister, tantangan pertama dari seorang Timotius adalah dia menghadapi banyak orang-orang yang memberikan ajaran palsu. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi bagian dari jemaat. Bayangin ya. Nggak gampang loh ngadepin pengajar-pengajar palsu saat itu. Yang ngajarin ini dan itu. Dan banyak juga orang-orang yang taunya sedikit tapi sok tahu. Itu hal pertama yang Timotius hadapi. Yang kedua adalah tugas berat lainnya adalah mengajarkan sikap beribadah dan tata ibadah. Di ayat yang ke-8 aja saya baca 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Waktu Timotius datang ke jemaat Efesus, keadaannya udah begini. Bukan dia yang bangun gereja ini. Bukan dia yang bangun Efesus. Yang bangun Efesus adalah Paulus. Jadi dia melanjutkan kisah-kisahnya itu. Bayangin ya, dia menghadapi tantangan pengajar-pengajar palsu. Habis itu dia juga harus mengubah tata ibadah. Mungkin ada orang-orang yang tampil tapi juga hidupnya tidak sesuai ya. Tidak mengajarkan apa yang diajarkan. Hidupnya tidak seperti yang diajarkan. Dan Paulus mengingatkan itu. Jangan ada orang laki-laki berdoa tapi tangannya nggak suci. Ya, banyak dosa yang belum diberesin dan itu tugas yang berat loh. Ngeberesin dosa dalam jemaat, ngeberesin konflik, unfinished business satu sama lain itu juga nggak mudah. Betul nggak? Terus memastikan wanita-wanita yang dominan. Kalau kita baca di situ, makanya Paulus bilang, ingatkan para wanita, para perempuan untuk berdiam diri. Karena mungkin
90% yang bicara wanita di sana. Habis itu Paulus bilang, Timotius, kamu ngomong dulu sama sister itu, sama sister ini. Bayangin. Tapi di sini enggak ya, jangan nanti sama. Enggak kan? Enggak ya? Iya, enggak. Amin, enggak. Amin. Enggak kan suami-suami? Iya. Jadi kalau ada yang dominan, ingat ini. Memang berat bro, ini paling berat di ini. Ya, tapi saya sangat bersyukur ya. Umi adalah orang yang submisif, orang yang sangat respect sama orang, terutama sama suami. Hari ini Umi juga lagi kurang sehat, mohon doakan. Ya, dan saya akhirnya menyadari Umi itu memang diciptakan buat saya. Makanya kepanjangannya untukmu Iwan. Iya. Dua keputusan saya akan saya ulang-ulang. Pertama adalah jadi murid. Saya akan selalu jadi murid. Hidup mati. Kalau saya reinkarnasi berkali-kali pun, saya akan tetap jadi murid. Saya cari lagi itu orang di Gedung Koni. Ya, yang kedua, saya akan menikahi lagi Umi. Terharu. Amin. Kita lanjut lagi. Tugas berat lainnya apa? Mengangkat penilik jemaat diaken yang baru. Ingat, kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Waduh, untuk beberapa orang disuruh mundur susah loh. Iya, enak aja lu nyuruh-nyuruh gue mundur. Umur lu berapa katanya? Kemungkinan besar Timotius umurnya 35-an. Bayang, masih muda. Dan ini bukan perkara yang mudah. Dia menyuruh orang-orang yang sudah duduk di posisi wena itu untuk turun karena gak sesuai standar. Bayangin. Gak sesuai standar. Menggantikan pemimpin-pemimpin lama. Waduh. Itu gak gampang. Udah itu satu hal yang lain lagi apa? Udah gantiin yang lama, angkat yang baru. Ini gak gampang juga. Kenapa? Kalau untuk angkat yang baru, ininya apa namanya? Kriterianya yang harus dimiliki. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain, dia harus reliable. Dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah, untuk menemukan orang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercayai, kita harus menemukan orang itu mau diajari, teachable, dia capable, punya potensi, dan dia juga available, menyediakan diri. Barulah bisa dianggap dia reliable. Betul. Nah, kalau kita mempercayai orang, memberi kesempatan kepada orang yang tidak memiliki 3K. Karakter, kemampuan, kemauan. Bahaya. Orang dikasih K yang keempat, kesempatan. Padahal dia gak punya karakter, gak punya kemampuan, dan gak punya kemauan. Bahaya gak? Bahaya. Timotius harus ambil waktu untuk cari, dia lihat orang, spend time satu-satu. Ya, ini capable gak orangnya? Available gak? Bayangin, available juga bukan perkara yang mudah loh. Untuk profesi-profesi tertentu, ya enggak mudah. Waduh, dia karakternya bagus bro. Oh, potensi banget, tapi enggak available. Ya jangan. Betul enggak? Bro, dia available bro. Wah, kemana aja dia ngikut kita bro. Wah, semangat, tapi enggak capable, enggak mampu. Ya jangan. Apalagi enggak teachable dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau enggak bel-bel ini kamu sebel nanti. Nah, kamunya sebel sama dia, kok gini sih nih orang, dia pun sebel sama kamu, kok gue gak diangkat sih. Akhirnya sebel sama sebel. Jadi apa yang terjadi? Ya, jadinya trouble. Saya menghargai semua orang yang membimbing orang. Ya, bagi saya membimbing itu bukan perkara yang mudah. Beberapa orang pernah datang ke saya, bro, aku boleh nggak mundur? Kenapa? Capek. Bro, kamu kenapa capek? Iya capek bro, bimbing orang. Iya. Bro, saya mengerti, saya paham, membimbing orang itu capek. Karena orang itu makhluk hidup, bukan benda mati.
Kalau benda mati gampang, angkat kiri, kanan, pindahin, betul nggak? Tapi kalau hidup, apalagi manusia, dia punya logika, dia punya opini, dia punya perasaan, betul nggak? Kalau ngomong salah, bro, kamu nyakiti saya, bro. Perasaan, bayangin. Belum lagi nyamain opini dia sama opini kita, nyamain bahasa, menyatukan nada, menyamakan nada juga bingung. Oke, C sama dengan do ya, dia tanya, do tinggi atau do rendah, bro? Brother sister, ini bukan perkara yang mudah. Ada orang bilang capek, saya bilang apa? Gak apa-apa. Capek adalah alasan yang baik untuk istirahat. Bukan untuk berhenti. Kamu mau berapa lama? 2 minggu, saya ambil grupmu. Saya handle. Gak apa-apa. Grup harus paham, kamu capek. Tapi ini mungkin gak berlaku di semua ya. Ini di tempat kami. Ya. Dan saya selalu bilang sama PDG leader, kalau capek ngomong, kita handle grup kamu. Tapi 2 minggu. Habis itu kalau mau perpanjang, duduk lagi kita. 2 kali saja, 3 kali nggak bisa. Syarat kedua, capeknya jangan kompak. Bayangin kalau semua PDG leader di Mary Timur, bro kami capek semua. Siapa yang mau handle? Betul nggak? Capek itu hal yang lumrah. Makanya ada istilah personal retreat. Ambil waktu untuk retreat. Makanya saya bilang, kalau kita capek melayani, oke, no problem. Caranya gimana? Ambil personal retreat. Kan kita pergi lagi berperang nih. Berperang, bertempur. Namanya berperang, udah banyak yang luka, banyak yang kena bom sana sini, kena tembak. Kalau dilanjutin bisa kalah. Makanya pemimpinnya bilang apa? Go retreat, go retreat. Maksudnya apa? Retreatment, perawatan kembali. Supaya apa? Supaya abis itu udah kuat, udah sehat, nyerang lagi. Jadi yang bilang-bilang capek tadi, kabar baiknya gini, abis bilang capek saya bilang gitu, ambil waktu untuk istirahat. Grup kamu saya handle. Dia malah gak istirahat. Besoknya dia bilang, bro saya ada teman kita reach out yuk. Malah semangat dia mau menginjili. Luar biasa nggak? Luar biasa. Cuma sebenarnya mungkin dia capek. Kenapa? Karena banyak ketemu sama orang yang ngeluarin energinya. Jangan pernah lupa, kita juga perlu 5 keluar, 1 masuk. Iya, 5 keluar ya. Mungkin ada, ya kalau udah level-level tinggi kayak Pak Budi, Pak Muksin, 1 keluar, 1 masuk bisa. Atau bahkan keluar terus mereka. Gak masuk-masuk mereka. Tapi saya perlu mengerti bahwa gak mudah untuk bisa menemukan orang-orang yang bisa membimbing orang, melayani. Tapi semua kita di sini di-expect Tuhan untuk melayani. Amin. Yang kedua, selain tugas yang berat yang tadi ya, tugas yang berat, yang kedua adalah usia yang muda. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ini anak-anak kampus. Ya, jangan berasa insecure karena muda. Yang single, jangan berasa insecure karena muda. Enggak. Kadang-kadang usia, ini hanya saya mau kasih tahu, usia sering dijadikan alasan orang melayani Tuhan. Yang muda bilang apa? Nanti dulu. Kenapa? Masih muda, mau kejar karir, mau ngejar jodoh. Jodoh. Ya, banyak yang mesti dikejar. Nanti dulu. Itu kalau yang muda. Yang tua sudah dulu. Iya, ini yang sering jadi masalah. Yang muda nanti dulu, yang tua sudah dulu. Brother sister, untuk yang muda jangan kita mengatakan kita muda terus jadi teladan. Amin. Gereja ini butuh orang-orang yang muda untuk melayani Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat para anak muda di sini. Ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan bagi yang tua, saya mempelajari presiden Amerika rata-rata jadi presiden tuh di umur 50 sampai 60 yang muda ya. Bayangin, ada yang 80, 87. Baru jadi presiden. Baru jadi presiden. Ini bukan presiden
Zimbabwe ya, ini presiden Amerika Serikat. Bisa dibayangin? Kita perlu fresh and greeny buat Tuhan. Ada amin. Jemaat yang muda kasih tepuk tangan buat yang senior. Iya, kita harus kobarkan semangat melayani Tuhan. Kita semua punya karunia. Mari kita melayani Tuhan. Ya, tanpa pandang usia. Dan yang ketiga, alasan tantangan Timotius dalam melayani adalah selain tugas yang berat, usia yang muda, fisik yang lemah. Gampang sakit dia. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah tambahkanlah anggur sedikit. Nah ini penting, anggur sedikit, jangan banyak. Saya ulangin, biar nggak salah baca. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Kenapa? Karena anggur sedikit itu bisa buat sehat. Tapi anggur sebotol itu buat sesat. Bayangin, anggur sedikit, wah ya kan. Tapi kalau banyak, ya kalau anggur sedikit, makanya kita komuni itu minum anggur, kan sedikit. Kita mengenang Yesus. Kalau banyak, kita cari siapa yang bunuh Yesus. Kau ya? Kau. Ya, buat onar kita di sini. Kita nuduh satu sama lain telah bunuh Yesus. Jadi brother sister, ini tantangan Timotius. Tidak mudah, tapi dia bisa lewati. Dan Paulus mengingatkan, kobarkan kembali. Ya, jadi ini seperti tukang sate, apinya udah mau mati, kipas-kipas lagi. Kipas. Supaya nyala lagi. Semoga khotbah ini juga bisa mengipas-ngipas kita. Berkobar lagi untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu lah buat satu sama lain. Ayo kita semangat kembali untuk Tuhan. Saya lihat banyak orang-orang lama yang udah jadi murid ya. Saya happy. Mari kita semangat. Kerajaan Tuhan masih membutuhkan kita. Bagi yang muda-muda, mari semangat. Kerajaan Tuhan membutuhkan kalian. Gerakan ini masih harus berlanjut. Amin. Kita lihat lagi apa pesan Paulus kepada Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9-nya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi, Anda selamat bukan karena perbuatan Anda, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di ayat ini Paulus mengingatkan, kamu harus mengobarkan kasih karunia karena roh yang diberikan sama Tuhan sama kamu itu bukan roh yang main-main, itu rohnya sendiri. Pesan yang kedua, kamu harus mengobarkan karunia untuk Tuhan karena kamu sudah dimerdekakan. Amin. Banyak orang yang salah tafsir tentang merdeka. Orang berpikir setelah merdeka artinya apa? Oh merdeka, bebas. Padahal merdeka itu independen, bukan freedom. Salah. Freedom itu bebas, kebebasan. Makanya hari kemerdekaan Independence Day. Independence Day. Hari kemerdekaan. Jadi kita dimerdekakan. Maksudnya ini. Seorang yang dimerdekakan, dia mengerti. Kalau saya sudah dimerdekakan, itu berarti saya punya dua. Kebebasan dan tanggung jawab. Ini harus balance. Karena kalau enggak, orang cuma, yes saya sudah merdekakan oleh Tuhan. Habis itu dia enggak buat apa-apa. Karena saya bebas dong. Saya udah bebas. Jangan atur-atur saya. Saya tidak mau ada pembimbingan. Wow. Saya tidak mau PDG. Saya tidak mau melayani. Ya saya udah bebas dong hidup saya. Saya udah bebas. Saya freedom. Bapak Ibu Saudara-saudari. Maksudnya kita dimerdekakan gini. Makanya Paulus ingetin di ayat yang ke-11-nya dia bilang gini. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita.
sebagai rasul dan sebagai guru. Kalau Paulus ini peranannya, ini responsibility-nya, tanggung jawabnya. Nah, bagaimana tanggung jawab kita? Saya sangat percaya kita semua di sini bukan cuma dapat freedom, tapi juga punya responsibility. Apa? Saya juga nggak tahu. Saya mengambil tanggung jawab saya. Saya sangat percaya semua kita di sini punya tanggung jawab yang Tuhan tentukan. Semua punya job desk-nya. Efesus bilang kita nih ciptaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang telah Dia tentukan. Semua punya job desk-nya. Kita nggak perlu ngambil job desk orang lain. Ya, kita bicara karunia, kita punya job desk-nya. Job desk saya ini, kalau disuruh nyanyi saya nggak akan bisa. Itu bagian Pak Budi. Kalau saya nggak bisa, saya ngerti job desk saya. Ada orang yang pendoa, ada orang yang silakan, tapi ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab Paulus, dia adalah sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Makanya Paulus ingatkan bahwa dampak kasih karunia adalah hidup kita menjadi berguna, bukan percuma. Brother sister, kalau orang udah dimerdekakan, terus dia berasa freedom, bebas, itu orang akan percuma jadi murid. Karena dia tidak balance dengan responsibility. Tapi jangan salah, jangan sampai terbalik juga gini. Dia hidup dalam kebenaran itu karena rasa syukur sudah diselamatkan. Bukan alat ukur agar diselamatkan. Jangan juga gini, oke, setelah dimerdekakan responsibel, gak ada kebebasannya. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Matehok lah dia. Mati dia jadi murid begitu. Akhirnya apa? Stres, capek, karena gak berasa ada. Ingat, kita sudah dapat freedomnya, kebebasan. Sekarang isinya dengan responsibility. Makanya orang yang dimerdekakan itu harus mengisi kemerdekaannya dengan hal yang benar, dengan tanggung jawab. Kalau enggak, bahaya. Kemerdekaan itu jadi percuma. Amin. Saya lanjutin pesan yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Strong in Christ. Ingat Timotius, kamu tidak bisa kuat kalau Tuhan tidak ada di dalam kamu. Dan kamu di dalam Tuhan. Yang kedua, Timotius, kamu sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Ini harusnya jadi alasan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Betul? Yang ketiga, bukan ini, saya mau cerita tentang ini. Insecure. Tahu, Timotius adalah tokoh yang paling insecure saya rasa. Dia banyak sekali insecure-nya. Fisiknya, betul? Usianya, mungkin juga pendidikannya. Karena dia ikut dari umur belasan tahun. Gak sekolah dia pasti. Iya, bayangin dia ikut kemana-mana loh. Banyak yang bisa buat Timotius itu insecure. Betul? Dan saya teringat diri saya. Banyak yang bisa buat saya insecure. Kegagalan. Hal yang tidak saya miliki. Saya ingat ada satu masa. Saya akhirnya mengerti waktu saya belajar skema. Saya makin kenal siapa saya. Dan saya justru bersyukur dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Ada satu peristiwa yang waktu saya belajar skema, peristiwa ini saya recall, akhirnya kembali ke pikiran saya dan saya teringat, oh rupanya saya begini. Ada satu masa kita para pelayan buat games. Ya. Game semua berbaris. Kalau dulu kan, wah saya masih ingat main bola, main polo air. Dan waktu itu gamesnya polo air. Saya belum menikah kalau nggak salah, masih muda. Dan dipilih, ya dua pemimpin grup memilih. Oke, saya ini, yang ini milih. Oke, saya ini. Bayangin ya semua pelayan dijejerin itu. Dan saya lama sekali dipilih. Saya berasa tak berarti di situ.
keluar saya nggak dianggap. Waduh, nggak tahu dia saya bisa berenang. Ini main polo air, tahu nggak? Terus dipilih dan saya makin lama nggak dipilih, makin kecil, makin kecil ya. Tapi akhirnya tahu nggak? Setelah semua dipilih, saya orang ketiga terakhir. Dan saya bilang sama yang dua itu dalam hati, ternyata ada dua lebih hancur. Untung saya bukan orang terakhir. Gimana orang terakhir itu? Dan saya tahu siapa dua orang itu. Tapi bayangin ya. Sejak itu saya bilang kalau buat game jangan pilih. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena kalau dipilih, kamu bisa bayangin orang terakhir itu perasaannya. Mengerti maksudnya? Dan waktu saya itu, saya kena defectiveness. Saya begitu ya. Dan akhirnya saya mempelajari kenapa saya dulu suka membuktikan diri. Itu dulu. Sekarang masih. Nah, akhirnya saya mempelajari, karena saya insecure rupanya. Dan Paulus ingin Timotius selesai dengan ini. Saya tahu, saya sangat percaya semua kita di sini punya insecurity-nya kita masing-masing. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin penampilan, mungkin pencapaian yang tidak dicapai, tidak seperti pencapaian orang lain. Atau apapun itu. Tapi saya katakan, Timotius punya banyak alasan untuk insecure. Tapi dia overcome ini. Ya, dan ini pesan Paulus sama dia. Bukan insecure-nya, tapi ini. Secure in Christ. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Paulus mengingatkan, kamu harus secure di dalam Tuhan. Karena kalau kamu secure-nya gara-gara yang lain, itu namanya confident, bukan conviction. Kalau confident itu seperti Daud dan Goliat. Goliat confident banget, badannya gede, senjatanya ya. Dan kalau kita lihat pertempuran yang sesungguhnya ini sebenarnya 2 lawan 1. Goliat datang tidak 1 lawan 1 loh. Tapi 2 lawan 1. Goliat dan pembawa tamengnya kalau kita baca Alkitab. Jadi udah gede badannya berdua lagi. Bayangin, beda dengan Daud, dia sendiri. Tapi dia tidak pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena dia punya conviction. Confident dia bukan dari infrastruktur, bukan dari peralatan, bukan dari pengalaman, bukan dari fisiknya, bukan dari apapun yang pernah dicapai. Dia gak pernah perang. Gak seperti pasukan Saul yang gemetaran dengkulnya di belakang sana di bawah pohon tarbantin. Itu pengalamannya dahsyat dan luar biasa, badannya gede-gede. Ini badan kecil gak punya pengalaman. Kemerah-merahan. Tapi lihat waktu dia lawan Goliat, dia gak confident, dia conviction. Dia datangin Goliat dengan apa? Dengan nama Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang kau hina itu. Bayangin, habis itu dia ambil berapa? Batu. Ya, kalau saya jadi Daud, saya ambil batu 5 truk karena takut gagal. Ini enggak, cukup 5 aja, mati kamu. Bayangin, enggak, dia ambil 5 dong. Ambil 5 batu, karena cuma 5 itu yang sanggup dia pegang mungkin. Iya, dia enggak bawa karung. Enggak, dia bawa 5 aja. Karena bagi dia, ini bukan peperangan saya, ini peperangan Tuhan. Habis itu dia mengumbar, mati. Dan semua orang yang tadinya sembunyi keluar, jadi menyerang bangsa Filistin. Kita itu cerita di Samuel, tapi cerita ini mengingatkan saya kembali
bahwa secure hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita buang insecure kita, brother sister. Ya, rasa takut, kelemahan. Aduh bro, saya ini orang lemah bro, sering jatuh bro dalam dosa. Bedakan jatuh dosa dan tinggal dalam dosa. Kamu jatuh dosa manusiawi. Daud jatuh dosa. Petrus jatuh dosa. Saya jatuh dosa. Kita semua jatuh dosa. Tapi kita adalah orang yang tidak mau tinggal dalam dosa. Kita punya roh Tuhan. Mari kita bangkit. Semangat kembali untuk Tuhan. Mengobarkan karunia untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat satu sama lain. Ayo bro sis, kamu bisa. Brother sister, di kitab saya mau menutup dengan satu ayat. Di kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, tidak ada di slide. Itu Paulus menantang Timotius. Engkau harus ikut pertandingan dengan baik. Di kitab 2 Timotius, Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi 1 Timotius dia menantang Timotius untuk ikut pertandingan dengan baik. Tapi di pasal yang kedua, dia sendiri mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia bilang apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi brother sister, ada 3 poin hari ini kita belajar. Pesan Paulus. Mari kita bangkitkan semangat kita, berkobar-kobar untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini alasan terbaik kita melayani Tuhan. Amin. Dan kita harus berasa secure apabila kita ada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat-Mu, penyertaan-Mu buat hidup kami. Kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tadi bisa menjadi benih yang unggul, tertabur di tanah yang baik yang adalah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang memahami bahwa kami kuat jika kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang diingatkan bahwa kami sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan. Kami menyadari kemerdekaan itu berarti adalah paduan antara freedom dan responsibility. Tuhan, kami juga diingatkan bahwa rasa aman hanya ada di dalam Engkau. Dan Paulus menjadi teladan. Dia memiliki rasa aman ketika dia bahkan mengakhiri hidupnya untuk memuliakan Engkau. Dan kami percaya rasa aman ini bukan saja milik Paulus, tapi juga milik semua orang-orang yang sedang menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kita akan kembali mengingat kematian Tuhan Yesus yang beberapa ribu tahun yang lalu. Dan saudari kita Erni akan bersaksi tentang makna salib dalam hidupnya. Silakan. Halo, selamat siang brothers sisters, bapak-bapak dan ibu-ibu di Wanita Allah, di Pria Ilahi yang saya sangat kagumi. Terima kasih untuk saya hari ini boleh berbagi sedikit dari perjalanan hidup saya sebelum dan sesudah bersama Tuhan. Kenalkan, nama saya Erni, saya istri dari suami Acai. Kami ada di ministry Merit Pusat, mempunyai 3 orang anak dan 1 menantu. Jadi anak-anak sudah pada masuk usia dewasa semuanya. Tuhan sungguh-sungguh sangat baik, bahkan terlalu baik buat kami sekeluarga. Baru saja kemarin anak kami Joshua lewatin 14 tahun dia menjadi murid. Dan dia juga bilang, God is too kind. God is so good, benar-benar very good indeed. Suami dan aku tahun ini mau 21 tahun menjadi murid. Tuhan baik ya. Dan keputusan menjadi murid adalah hal yang terbaik di
di dalam kehidupan kami. Maaf ya, jadi menangis. Aku sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan meskipun kehidupan murid gak selalu mulus dan di atas. Justru ketika ada pergumulan dan jalan tidak mulus, kami semakin bisa merasakan bahwa Tuhan sangat baik dan hidup. Karena gak ada satu pergumulan pun yang kami bisa lewati tanpa campur tangan Tuhan. Semuanya sangat jelas selalu bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Beda dengan apa yang kami rancangkan. Tapi itu yang terbaik buat hidup kami. Sebagai murid banyak sukacita, tapi ada juga pergumulan, kesedihan, kekecewaan, kebingungan, kekhawatiran. Tapi karena tahu pasti bahwa di dalam semuanya pasti ada Tuhan di sana. Membuat kami tidak putus asa, tidak give up di tengah-tengah. Ditambah lagi selalu ada brothers sisters sekeliling kita yang kita bisa berbagi beban, bercanda, berbagi cerita seperti keluarga. Aku sangat-sangat bersyukur Tuhan baik. Jadi teringat kehidupan aku dulu sebelum benar-benar kenal Tuhan. Dari hubungan pernikahan yang sangat gak sehat, mau ngobrol sama suami aja susah. Yang ada saya banyak asumsi, miskom dan rasa curiga yang terus-menerus menghantui. Rasanya sangat gak enak. Gak ada sukacita, apalagi damai. Bersyukur sekali diajak sama teman untuk belajar firman Tuhan. Tapi waktu itu saya merasa, kan udah setiap minggu ke gereja. Udah dengar khotbah juga setiap minggu. Suami saja yang belajar firman Tuhan. Tapi teman ini tidak give up mengajak. Singkat cerita saya pun belajar firman Tuhan. Waktu diajar firman Tuhan baru saya sadar suka berasumsi. Itu adalah hobi saya. Ternyata itu adalah dosa pikiran jahat buat Tuhan. Karena dari asumsi-asumsi itu kemudian berkembang jadi curiga, amarah, sikap dan kata-kata yang tidak sopan, itu dinamakan menghujat di Alkitab. Karena merasa diri aku lebih baik dari suami, aku gak mau belajar firman di awalnya. Karena itu udah jelas itu another dosa lagi, dosa kesombongan. Kalau marah, pelampiasannya itu ke anak-anak. Gak bisa dibayangkan kalau sampai hari ini aku gak belajar firman Tuhan, bagaimana nasib anak-anak dan pernikahan kami. Malu banget sama Tuhan rasanya. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan sabar. Dia sabar menunggu saya. Saat itu suami juga dibantu oleh brothers supaya punya prioritas yang benar, belajar mengasihi istri dan anak-anaknya. Perlahan satu persatu anak-anak mulai belajar firman Tuhan dan menjadi murid. Papa mama mertua juga belajar firman dan menjadi murid. Tuhan sungguh-sungguh baik. Anak-anak bertumbuh juga di dalam iman mereka kepada Tuhan lewat kasih dan support dari teman-teman mereka sejak di teens ministry. Lalu mereka masuk kampus ministry dan sekarang anak yang paling besar bersama istrinya ada di ministry merit muda di GEM. Dan anak kedua dan ketiga ada di single ministry. Melihat anak-anak punya hati dan semangat untuk Tuhan dan untuk bantu teman-temannya belajar firman dan menjadi murid adalah satu sukacita yang benar-benar gak terkatakan. Tuhan sangat-sangat baik. Sama-sama kita semua masih harus banyak bertumbuh. Kita terus dibentuk untuk terus saling rendah hati, saling mengasihi dan saling memaafkan. Hubungan dengan brothers and sisters juga banyak bawa sukacita. Sekaligus juga suka bikin hati deg-degan. Kepala kadang-kadang cenut-cenut juga. Tapi kami belajar untuk saling terbuka di dalam grup. Saling mensupport, saling mengasihi dan memaafkan. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa kalau kita praktekkan. Semakin kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang selalu menang. Asal kita mau rendah hati. Feel so blessed bisa ada di dalam jemaat. Rasanya benar-benar seperti dalam satu keluarga besar dalam kerajaan Tuhan. Dalam hidup saya, pergumulan masih terus ada. Kesehatan dengan umur yang udah mulai masuk kepala 6,
pergumulan hubungan, keuangan, konflik, sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya. Tidak selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan sudah tunjukkan lewat contohan hidupnya. Melalui pengorbanannya di salib. Itu sudah sangat-sangat cukup membuktikan bahwa dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Mazmur 136 Daud berkatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan juga di Roma 8:28 Paulus menulis bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan sudah mengasihi aku duluan, aku juga mau terus setia sama Dia sampai akhir perjalananku sebagai murid. Contohan dan inspirasi hidup para brothers sisters, terutama khususnya para wanita Allah, termasuk mama mertua aku, itu sangat-sangat menginspirasi. Mari kita terus saling mendoakan brothers sister dan semangat buat Tuhan sampai akhir. Amin. Brothers sisters, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Tapi kita akan mempersiapkan hati dengan satu pujian. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Kisah
Jemaat, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa punya kesempatan untuk kembali mengingat tentang pengorbanan Engkau di kayu salib. Hari ini kami juga bersyukur bisa mendengar sharing dari saudari kami, Tante Erni, bagaimana pengorbanan Engkau di kayu salib mengubahkan hidup dia dan bahkan mengubahkan keluarganya. Kami sangat bersyukur Bapa atas apa yang Kau lakukan di kayu salib, dan itu benar-benar menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Dan menjadi kekuatan untuk kami terus mau memberitakan tentang kematian Kau. Biarlah kami senantiasa mengingat pengorbanan Kau dan terus mau bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau telah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa ucap syukur. Amin. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu jemaat semua hari ini merasa sangat tersemangati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin ya. Saya pribadi merasa sangat ter-encourage ya, bagaimana melihat firman Tuhan tadi tentang Timotius juga ya. Dengan keterbatasan yang dia punya, usia yang muda, harus memimpin jemaat ya, dipesankan oleh Paulus. Lalu dia mungkin juga punya fisik yang lemah. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk dia bisa memberikan karunia dia untuk melayani Tuhan. Ya terutama untuk kampus juga ya, di usia yang masih muda kita juga jangan mau kendor, mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita juga bersyukur karena Tuhan, karena Yesus Kristus kita bisa kuat ya. Strong in Christ, dan kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena kasih karunia Yesus. Dan itu membuat kita punya rasa secure in Christ, tidak melihat pada kekurangan diri sendiri, tetapi mau melihat karena Tuhan Yesus, kita mau secure dan kita mau memberikan karunia kita untuk melayani lebih. Ya, mari kita berikan appreciation, tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Iwan yang membawakan firman hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Yang pertama adalah persembahan. Ya, saya mau mengajak jemaat untuk bisa memberikan persembahan melalui barcode yang ditampilkan. Saya mau menghimbau untuk jemaat bisa memberikan dengan hati yang penuh sukacita dan sukarela. Saya berikan waktu 1 menit untuk bisa memberikan persembahan dari barcode. Pengumuman berikutnya, ibadah minggu depan tanggal 8 Juni 2025 kita ada ibadah seperti biasa pada pagi jam 8 di Menara Kuningan F3, dan juga ibadah kedua, ibadah siang di pukul 10.30.
Dan juga ada ibadah teens, super teens ya, jam 8 pagi di F1. Jadi boleh undang anak-anak muda yang masih SMP, SMA untuk bisa datang ke ibadah teens. Dan saya mau menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa datang lebih awal, untuk datang tepat waktu juga, untuk bisa menghargai dan punya hati yang datang mau lebih awal di ibadah kita. Pengumuman berikutnya. ADS, siapa yang semangat untuk ADS ya? Kurang dari 2 minggu lagi. Tapi kita masih diberikan kesempatan ya untuk pendaftaran terakhir hari ini, ALC dan ADS. Tanggal 1 Juni, mari kita benar-benar bisa support sama-sama ya untuk kita ketemu kurang dari 2 minggu lagi di Bali. Untuk kita bisa sama-sama belajar di conference nanti, untuk kita bisa ketemu jemaat di seluruh Asia. Untuk kita sama-sama bisa fellowship, bisa disegarkan oleh lesson, dan bisa praise and worship sama-sama juga. Berikutnya, saya mau memberikan encourage, mari kita encourage untuk tim merchandise yang tidak lelah untuk terus mengingatkan berjualan di VIP di belakang ya. Dan saya mau memberikan kabar baik kalau stok hari ini sudah habis. Wow, kita beri tepuk tangan untuk tim merchandise ya. Ada Ci Hong Hong, Ci Listiana, dan Ci Stevi juga yang terus semangat ya untuk berjualan, untuk bisa support ADS. Tapi jangan khawatir, saya mau semangatin kalau meskipun hari ini habis, tapi kita masih bisa beli di Bali ya. Waktu kita sama-sama berkumpul di ALC dan ADS, kita bisa beli di Bali. Dan yang sudah PO, hari ini bisa diambil di ruang VIP lantai F3. Dan saya juga mau memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah membeli merchandise, baju, tote bag official ADS untuk kita sama-sama support. Karena pakaian atau baju ini akan kita pakai sama-sama di praise and worship nanti, dan kita akan foto bersama ya. Jadi saya mau encourage untuk kita, bagi yang belum beli, kita bisa pesan dan nanti kita ambil di Bali, oke? Oke. Berikutnya, pengumuman seputar ALC dan ADS juga ya, untuk kita bisa download dari sekarang aplikasi untuk penerjemah. Ada namanya Polypol, ini live translator untuk kita yang merasa confident, merasa bahasa Inggrisnya bisa mendengar dengan lumayan ya. Kita bisa download Polypol. Saya percaya kampus juga mungkin confident ya, kalian bisa download Polypol untuk bisa dengarkan live translations untuk lesson-lesson selama ADS. Bagi kita yang merasa bukan insecure ya, tapi mungkin tidak terlalu pede dengan bahasa Inggris kita bisa download Discord untuk dapatkan terjemahan yang lebih baik supaya kita bisa mengerti tentang pengumuman. Dan berikutnya ada video dari Hope Fun Run, silakan. Halo, saya Michael dan ini istri saya Angelica. Aku Caca. Aku Yanti, ini suamiku Oki. Tahun ini kami menjadi bagian dari Run Racer di Hope Fun Run. Aku bukan hanya berlari untuk supaya aku sehat, Tetapi kami membawa harapan bagi 3.200 anak di seluruh Indonesia. Target kami adalah membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Tapi kami tidak bisa melakukannya sendiri. Yuk, mari dukung aku berdonasi. Caranya, lihat video berikut dan mari kita buat perubahan bersama. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di Hope Fun Run Bali. Saya mau ngajak kita juga ya untuk bisa support Hope Fun Run ya, karena waktu saya dengar video tadi juga apa yang kita lakukan nanti ini akan menjadi suatu harapan besar bagi 3.200 anak bangsa di Indonesia yang membutuhkan. Ya, mari kita support untuk kita bisa berikan donasi di virtual account yang tadi tersedia beberapa untuk kita bisa partisipasi dalam donasi dan juga untuk bisa partisipasi dalam Hope Fun Run-nya ya. Dan sedikit pengumuman untuk pembagian race pack udah bisa diambil hari ini dan minggu depan di VIP room untuk kita ambil dengan barcode yang sudah kita terima melalui email. Ya, mari kita semakin antusias ya untuk kita mau
support acara Hope Fun Run dan bisa memberi untuk yang membutuhkan. Itu saja mungkin pengumuman untuk hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tunduk dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang kami selalu permuliakan dalam anak-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami kembali disemangatkan oleh firman Engkau. Kami kembali disemangatkan oleh fellowship dalam keluarga Engkau. Untuk kami mengingat kembali bagaimana Engkau mau kami itu selalu kuat di dalam Engkau. Dengan segala keterbatasan yang kami punya. Tapi kami selalu ingat kami kuat karena Engkau dan karena firman Tuhan yang selalu tertanam di hati kami. Biarlah kami juga senantiasa selalu ingat kalau kami diselamatkan hanya karena Engkau. Hanya karena Kristus yang sudah mati untuk kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena skill kami. Tapi hanya karena kasih karunia Kristus untuk kami. Dan itu cukup untuk membuat kami selalu merasa secure. Karena kami selalu berasa bersama Engkau. Lebih daripada kemampuan kami. Tapi kami tahu Engkau selalu bersama kami. Biarlah Tuhan hati kami selalu ada Engkau di dalamnya. Biarlah telinga kami Tuhan selalu mendengarkan firman Engkau. Dan biarlah mata kami selalu tertuju pada Engkau. Biarlah kami pulang dari sini tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini kepada Engkau. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brothers sisters, mari kita bangkit berdiri sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Boleh kita menaikkan satu pujian lagi, ada amin. Mari kita semangat menyanyikan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Sing glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Sing glory one more time. Glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, 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 puji-Mu, hallelujah, puji-Mu, puji-Mu. Amen. Ibadah selesai. Mari kita berfellowship. God bless you. Amen.